Senang sekali Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, kita bisa bertemu kembali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tentang doa Yabes. Dan doa Yabes ini sudah memberkati saya, dan saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam doa Yabes. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah mengabulkan doa daripada Yabes. Karena itu saya percaya juga Tuhan mengabulkan doa-doa daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Dalam situasi seperti ini, saudara, di mana penyebaran virus corona yang meluas dan menimbulkan rasa ketakutan kepada banyak orang, kita mau keluar, kita juga takut, dan juga kita takut tentang kondisi ekonomi kita, hari besok apa yang akan kita makan, minum, bulan depan, 3 bulan ke depan apa yang akan terjadi. Oh, saudara-saudara, kita berada di dalam situasi yang mungkin membuat kita menjadi lebih takut lagi. Tetapi hari ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau bagi firman Tuhan untuk menghibur, menguatkan saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan kita belajar daripada Yabes ini. Nah, saudara-saudara, Yabes ini sebenarnya memiliki arti kesakitan. Dan arti harafiahnya adalah dia yang berduka, dia yang mengalami kesengsaraan. Jadi semua konotasinya negatif, saudara. Jadi kemanapun Yabes berada, selalu diidentikan dengan kesakitan, kemalangan, ketidakberhasilan. Dan juga inilah yang dipikul oleh Yabes di dalam pikiran dia. Mungkin Yabes punya ambisi untuk masa depannya. Dia punya rencana-rencana, harapan-harapan yang besar. Tetapi karena situasi namanya itu sendiri membuat dia menjadi pesimis, membuat dia tidak bisa bergairah untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Karena dalam situasi seperti ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, Yabes tahu ada satu tempat yang terbaik yang bisa dia meneduhkan hatinya, dan dia mau menaruh semua curhatannya dan semua apa yang membebani dia, dan dia mau menaruh itu sepenuhnya ke dalam satu tangan yang dia berharap tangan itu bisa menolong dia di dalam merubah desain-desain yang diidentikan kepada diri dia sebagai seorang kesakitan, seorang yang penuh dengan kemalangan dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara dia datang kepada Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini pada ayat yang ke-10 daripada 1 Tawarik pasal 4 adalah Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, saudara-saudara, di dalam doa daripada Yabes ini kita bisa melihat bahwa Allah mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi keadaan yang mungkin. Yabes yang punya konotasi negatif, Yabes yang tidak punya ambisi yang besar untuk masa depannya, karena semua lingkaran di dalam kehidupan dia, opini-opini di sekitar dia, opini-opini yang sangat negatif. Tetapi dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan mendengarkan doa daripada keluhan-keluhan daripada Yabes ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan adalah pencipta Yabes, Tuhan adalah pencipta kita. Dan kita percaya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa saudara. Saya tidak tahu situasi apa yang saudara pikirkan hari ini.
Saya tidak tahu beban apa yang saudara pikirkan dan membebani saudara, membuat saudara tidak bisa bergairah dengan baik untuk menjalani kehidupan saudara pada hari ini. Tetapi saya tahu saudara juga sama seperti Yabes. Saudara jangan menjudge diri saudara bahwa saudara tidak mampu. Saudara berada dalam opini yang negatif terhadap diri saudara. Tetapi langkah yang perlu saudara datang, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Dia, curhat semua isi hati saudara kepada Tuhan. Dan percayalah, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Tuhan mengabulkan permintaan daripada Yabes. Saudara-saudari kasih Tuhan, apa yang menjadi isi doa daripada Yabes? Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Yabes berseru untuk mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah untuk diri dia. Opini yang ada pada diri Yabes adalah opini yang negatif, tidak diberkati, kemalangan, kesakitan dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara ini tidak mengurangi iman daripada Yabes. Dan Yabes melihat kepada iman, kepada nenek moyangnya, kepada Abraham, kepada Daud. Dia tahu dan dia ingat bahwa Allah telah menyertai Abraham. Dan Allah telah memberi janji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati anak cucunya. Dan anak cucunya adalah salah satu adalah Yabes. Karena Yabes dari keturunan Yehuda, saudara. Dan dia ingat bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham. Dan dia tahu bahwa itu adalah milik yang akan diterima oleh leluhur, oleh keturunan-keturunan daripada Abraham. Karena itu dia datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya tahu bahwa Tuhan punya berkat berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengasihi saya dan Tuhan akan melimpahkan semua berkat-berkat yang ajaib kepada saya. Demikian saya berpikir apa yang sedang dipikirkan oleh Yabes. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa daripada Yabes ini berdasarkan kepada apa yang dia ingat kepada janji Allah kepada Abraham, bahwa Tuhan memberkati anak cucu daripada Abraham. Dan saudara-saudara, dia datang yang penuh keberanian, dengan iman, datang kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, dengan berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara juga bisa berdoa demikian, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kemudian saudara lihat ke lingkungan saudara, tidak mungkin ya. Dan kemudian saudara lihat ke depan, saudara, enggak mungkin ya. Bagaimana saya bisa diberkati Tuhan pada waktu situasi seperti ini? Tidak bekerja, diistirahatkan oleh perusahaan saudara, gaji saudara menjadi berkurang, hanya diberikan mungkin 70% saja. Atau mungkin ada berapa saudara di PHK. Saudara masih punya Tuhan. Saudara masih punya Tuhan dan saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara mencurahkan isi hati, pergumulan saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa-doa daripada saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan Allah menciptakan saudara dan saya. Dia punya langit dan bumi dan segala isinya. Dia hanya berfirman, maka semuanya itu jadi. Karena itu saudara datang kepada Tuhan yang menciptakan saudara. Datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Berseru kepada Dia. Di dalam doa ini saudara, ingatlah, jangan paksakan kehendak Tuhan. Percayalah Tuhan pasti menjawab doa saudara. Tetapi saudara datang, kiranya Tuhan. Kiranya Tuhan. Artinya bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Artinya saudara mau mengetahui bahwa keinginan saudara ini pasti Tuhan mau mendengarkannya. Tetapi saudara juga harus sungguh-sungguh menyadari bahwa saudara bukan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk menjawab semua keinginan saudara. Tetapi saudara mau menyerahkan itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena semuanya Tuhan akan menilai hati kita. Tuhan akan melihat apakah engkau sungguh-sungguh berdoa dan beriman. Dan tujuan daripada doamu adalah untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Ataukah keinginan saudara itu merupakan keinginan daripada Allah itu juga. Karena itu saudara berdoa, kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan Yesus pun pernah berdoa demikian. Kalau engkau berkenan, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Jadi saudara bisa berdoa, apapun saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa menyatakan semua isi hati saudara, pergumulan saudara, beban saudara, apa saja. Saudara bisa datang kepada Dia dan minta kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah, kiranya berkatilah aku berlimpah-limpah. Dan doa seperti ini adalah doa yang mengklaim janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada Abraham, dan Tuhan memberi kepada anak cucu Abraham. Saudara adalah anak cucu daripada Abraham. Saudara juga punya hak menerima berkat-berkat daripada Tuhan, karena saudara ada anak-anak perjanjian secara rohani. Kita perlu minta, mengklaim janji itu, tetapi bukan yang paksaan, keinginan kita, tetapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Karena Allah punya kehendak yang terbaik bagi saudara. Dia tahu yang terbaik pada waktu Dia memberikan berkat itu kepada saudara, sehingga saudara tidak menyalahkan berkat yang berlimpah-limpah pada saudara, tapi saudara akan menjadi saluran berkat yang berarti bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hal yang berikut yang didoakan oleh Yabes, yaitu dia berdoa Tuhan memperluas daerahnya. Saudara-saudara, doa daripada Yabes ini, Yabes sudah berada di tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, dan mereka sudah melewati 40 tahun penderitaan di padang belantara, dan Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, dan sekarang mereka sedang menikmati kenyamanan, keindahan di dalam tanah Kanaan. Mungkin mereka sudah pikir sudah cukuplah kami hidup dalam kelimpahan di Kanaan ini. Tetapi Yabes punya berpikir lain daripada teman-teman yang lain. Dia tahu bahwa Tuhan mau mengembangkan daerah di mana dia duduki ini menjadi lebih luas lagi. Dia mau memberi pengaruh yang positif. Kalau dia bertani, dia mau supaya pertaniannya ini bisa menjadi lebih luas lagi, dan banyak orang bisa menikmati berkat daripada hasil pertaniannya. Kalau dia berbisnis, dia mau supaya bisnisnya ini semakin diperluas oleh Tuhan, supaya orang lain bisa menikmati bisnis yang menjadi lebih luas lagi. Karena dia tahu bahwa Kanaan harus diperluas. Kanaan ini harus menikmati damai sejahtera, bukan hanya untuk Yabes, bukan untuk keluarga Yabes suku Yehuda, tetapi untuk 12 suku Israel. Dan juga bisa 12 suku ini menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar. Karena itu Kanaan harus diperluas. Dan Yabes berdoa, Tuhan kiranya Engkau memperluas daerahku. Sama juga seperti saudara-saudara dikasih Tuhan, kita juga minta supaya Tuhan memperluas areal kita. Tuhan bisa memperluas bisnis kita. Kita bisa minta kepada Tuhan. Memang kelihatannya ini seperti satu egosentris dari saudara, karena saudara minta supaya hanya saudara diperluas daerah bisnis saudara, pendidikan saudara, masa depan saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita bisa berkata-kata kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, apa saja kita bisa salurkan semua pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang menilai semua doa-doa itu, apakah doa-doa ini tujuannya untuk apa, endingnya untuk apa. Tuhan yang memfilter semua doa-doa kita itu, saudara-saudara. Karena itu saudara punya hak berdoa. Berdoa apa saja. Berdoa apa saja. Yang ada dalam keluhan isi hati saudara, berdoa saja. Dan Tuhan yang memfilter semua doa itu. Karena itu saudara, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara juga punya hak untuk berdoa supaya Tuhan memberkati usaha saudara lebih lagi. Dan kalau memang saudara berdoa supaya usaha saudara itu makin berkembang, dan tujuan ending daripada keberhasilan saudara dan usaha saudara itu untuk nama Tuhan dipermuliakan, saya percaya saudara, Yabes telah menemukan kunci bahwa dia diberkati Tuhan, saudara juga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita juga kemakmuran, juga keberhasilan, kesuksesan menyertai kita. Kita harus berdoa, datang kepada Tuhan, nyatakan isi hati, Tuhan tolong saya, berkati saya, masa depan saya, karir saya, pendidikan saya, pelayanan saya, semuanya Tuhan memberkati. Yabes mendoakan seperti itu, saudara-saudara, dan Tuhan mendengarkan doanya. Karena Tuhan mendengarkan doa daripada Yabes. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara orang benar, saudara yang cinta Tuhan, saudara yakin saudara bisa berdoa. Kapan saja saudara berdoa, apapun yang saudara berdoa, karena Allah menjawab kadang-kadang lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita tidak pikirkan. Allah menyediakan itu semua.
Ada banyak anugerah-anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada saudara. Saudara tidak pernah berdoa untuk matahari, tetapi Tuhan masih tiap hari memberi kepada kita matahari. Doa Yabes yang berikut, dia berkata, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dia ingin penyertaan daripada Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan yang memimpin masa depannya. Dia tahu bahwa satu perlindungan yang kuat ada pada Tuhan Yesus. Dan dia tahu itu, dia ingat itu pengalaman-pengalaman iman daripada leluhur-leluhurnya. Bagaimana Allah memberkati, bagaimana Allah menyertai leluhurnya. Dia juga punya kerinduan yang begitu dalam supaya Allah juga menyertai dia seperti Allah menyertai leluhur-leluhurnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dalam lembah kekelaman pun Allah bisa menghibur kita dengan gada dan tongkat Tuhan. Kita tidak perlu takut saudara dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena saudara ingat bahwa perlindungan saudara adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Perlindungan saudara adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah memberikan nyawa kepada saudara. Perlindungan itu ada pada diri Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, percayalah dia gembala yang baik. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang, dan dia juga akan membalikkan kita ke rumput yang hijau. Dia kota benteng kita, dia perisai kita, dia penolong kita. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau menyertai aku. Haleluya. Doa Yabes pun juga berkata, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apa yang didoakan oleh Yabes lagi sudah dikasih Tuhan? Yabes berdoa, kiranya Tuhan melindungi dia daripada malapetaka. Dia tahu bahwa kota perlindungan adalah Tuhan. Satu-satunya perlindungan yang paling kokoh. Kadang-kadang saudara, orang-orang modern seperti saudara dan saya pada zaman ini, perlindungan kita pada asuransi, perlindungan kita kepada deposit, perlindungan kita pada perusahaan, sehingga iman kita itu menjadi rontok. Iman kita tidak ada. Kita hanya bersandar kepada deposito, kepada bank, kepada asuransi dan lain-lain saudara. Memang ada yang lebih besar daripada itu, adalah Tuhan Yesus yang bisa menjamin masa depanmu hari ini, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, sepanjang hidup saudara. Tuhan Yesus bisa melindungi saudara. Dia mengirim malaikat untuk menjaga kita kemanapun kita pergi. Dia mengirim Roh Kudus untuk memberi kekuatan pada kita pada waktu kita mengalami kegagalan, kesusahan. Dan dia juga memberi kepada kita Roh Kudus untuk Roh Kudus bisa berdoa bersama-sama dengan kita supaya kita bisa kuat menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita dicobai, pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang tidak bisa melebihi kekuatan saudara. Percayalah bahwa Allah itu Allah yang setia. Pada waktu yang kau dicobai, dia akan memberi jalan keluar kepada saudara. Saudara, dia perlindungan yang kokoh bagi saudara dan saya. Dalam situasi seperti ini saudara-saudaraku, datanglah kepada perlindungan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan. Dan melihat perlindungan Tuhan bukan dengan kata-kata. Bukan dengan semangat rohani. Tapi masuk di dalam ruang Tuhan. Dan melihat bagaimana Allah menuntun kita. Dan memimpin kita di dalam ruangan yang penuh dengan kekuatan Allah. Karena itu saudara, terpenting saudara masuk di dalam ruang itu. Saudara bisa sendiri masuk dalam ruang itu. Dan saudara bisa masuk dan doa. Dan menyerahkan semua ketakutan terhadap apa saja yang ada dalam pikiran saudara. Saudara masuk dalam hubungan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berada dalam perlindungan-Mu. Saya mau tidur dalam tangan penyertaan-Mu. Saya mau tidur dan menikmati kedamaian dan kenyamanan daripada Tuhan. Karena di luar kemah perteduhan ini, saya akan keluar dan ada badai di luar sana. Dan saya tidak kuat menghadapi badai yang begitu berat. Karena itu saya mau tidur dalam pelukan Tuhan. Tuhan, mari menjamah saya, menjamah roh saya, menjamah jiwa saya, menjamah tubuh saya, supaya saya sungguh merasa yakin dan menjadi kuat bahwa saya bersama-sama dengan Allah. Saya tidak akan keluar daripada tempat perteduhan ini. Saya tidak keluar dari tempat rumah bersama-sama dengan Tuhan.
Karena di luar sana saya akan tergeletak jatuh. Saya akan hancur karena badai begitu besar di luar. Karena itu Tuhan, saya mau berada di dalam ruangan-Mu. Saya mau tetap berada dalam hadirat-Mu. Supaya saya mendapatkan Engkau adalah tempat perteduhanku. Engkau tempat perlindunganku. Aku akan nyaman, aku akan tenang. Aku akan tidur di dalam kenyamanan. Walaupun di luar ada badai, ada begitu masalah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena Tuhan perlindungan yang kokoh. Dia menguasai alam semesta ini. Dan dia tahu dalam badai apapun, mata Allah melihat. Dan tangan Allah begitu perkasa, begitu ajaib. Dia bisa memegang saudara. Dia bisa meluputkan saudara daripada badai apapun. Karena Tuhan di atas badai. Dan dia bisa menarik saudara dari tengah-tengah badai. Kalau saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Saya senang dengan doa Yabes. Karena doa Yabes ini memberkati saya juga, saudara-saudara. Karena dalam firman Tuhan ini, Allah mengabulkan doa daripada Yabes. Yabes mengalami perubahan dalam hidup dia. Pikiran negatif Yabes terhadap diri sendiri. Pikiran negatif daripada ibunya kepadanya. Pikiran orang-orang di sekitar kepada Yabes yang begitu negatif. Dan dia mengetahui bahwa situasi dia pasti negatif. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, menyerahkan semua hal-hal negatif yang dia punyai. Yang diprediksi oleh orang lain. Yang diprediksi oleh ibunya, yang diprediksi juga untuk diri dia. Dan dia tidak mungkin merasa bahwa ada kemenangan, ada sukses. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong dia untuk dia mengingat janji bahwa Allah telah berjanji kepada keturunannya, yaitu Abraham dan anak cucunya akan diberkati. Dan dia pegang janji itu dan dia minta kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas diriku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara, kesakitan apa yang saudara alami sekarang ini? Beban apa yang saudara merasa sangat berat dan saudara mungkin tidak bisa tidur malam hari ini karena saudara merasa terlalu berat? Saya tahu saudara, ada Tuhan yang bisa menolong saudara. Saudara bisa hanya berseru kepada Dia. Dia hanya sejauh doa. Dan saudara ulurkan tanganmu, minta kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Berilah kepada aku iman. Berilah aku harapan. Biar aku mendekat kepadamu. Biar aku mencari Engkau lebih lagi daripada hari kemarin. Karena Tuhan, saya tahu Engkau akan menambah iman ke dalam hidupku. Dan aku akan berjalan dalam iman. Dan mengklaim semua janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudaraku dikasihi, mari pegang janji Tuhan. Mari datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan percaya diri di hadapan Tuhan. Karena saudara pribadi yang punya hak menaikkan semua doa-doa kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa saudara. Tetapi saudara datang di dalam hati yang penuh hancur, curhat, berkata-kata semua beban saudara. Apapun saudara bisa sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan semua doa-doa. Jawaban Tuhan, Dia akan menyeleksi doa-doa yang cocok bagi saudara. Doa-doa yang bisa membuat saudara bertumbuh dalam iman. Jawaban doa yang bisa Tuhan berikan supaya saudara bertumbuh dalam iman. Jawaban doa yang Tuhan beri supaya saudara pada akhirnya diberkati oleh Tuhan dan menggunakan semua berkat-berkat itu untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.